Kelompok provokator pendukung Israel lakukan tindakan brutal terhadap warga pro-Palestina di Bitung. Allah, kacau Bitung. Ya Allah, kasihan Ya Allah. Ya Allah Ya Allah, kacau Bitung. Ya Allah, kasihan Ya Allah. Ya Allah Jadi bentrok itu oleh yang dilakukan oleh sekelompok ormas lokal gitu ya, dengan membawa bendera Israel dan menuding bahwa kelompok yang pro Palestina ini mendukung teror gitu ya. Luar biasa. Tapi kenapa yang demo Palestina ini tidak ada yang pakai senjata tajam, ya kan? Tidak pakai batu, tidak pakai alat-alat yang melukai orang lain, dan mereka justru mengenakan itu gitu ya. Nah, inilah menjadi persoalan ya. Ini kerusuhan di Kota Bitung ya, biar diselesaikan oleh aparat. Saya mendengar itu ada kesalahpahaman antara gerakan yang pro Palestina dan orang yang belum paham dengan gerakan itu, dianggap gerakan liar sehingga terjadi bentrok. Aparat di sana sudah menangani. Pak, dan duduk perkaranya sebenarnya seperti apa sih Pak masalah ini? Tidak, saat ini kondisi sudah terkendali. Tadi malam sudah ada kesepakatan dari tokoh-tokoh agama jam 12 malam lah tepatnya, diambil oleh semua pihak, berkeinginan dan berkerinduan untuk segera diakhiri, sehingga pihak keamanan hari ini paling tidak sudah menetapkan kegiatan antisipasi kegiatan-kegiatan susulan seperti itu. Tapi secara keseluruhan kondisi sudah hampir dikatakan normal. Khususnya kepada para pelaku ya yang melakukan tindak pidana dalam hal penganiayaan, kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban tersebut, harapan saya sebaiknya menyerahkan diri ya secepatnya, datang ke Polres untuk kemudian menyampaikan dengan baik dan akan ditangani secara baik. Saya jamin haknya untuk kemudian diperlakukan secara baik oleh para penyidik ya. Jadi sebenarnya kegiatan perjumpaan seperti ini sebelum-sebelumnya tidak ada masalah, sehingga hanya saja pada saat yang bertepatan ada yang lempar batu seperti itulah. Nah, itu awalnya kemudian saling kejar mengejar. Jadi karena ormas adat ini kan menyelenggarakan hari ulang tahun mereka yang ke-12 dengan tema kedaulatan pangan dan bangkitnya ekonomi lokal. Habis kegiatan mereka itu dilaksanakan dalam bentuk ibadah, dilanjutkan dengan pawai. Nah, pada saat pawai ini bersama di sana ada kegiatan juga pertemuan yang namanya doa aksi damai untuk bela Palestina. Nah, pada di titik di mana mereka bertemu ini yang kemudian sebenarnya sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian, TNI dan Polri. Tapi karena ada yang saya bilang tadi, ada yang lempar batu, itu kemudian dapat dikatakan tidak terkendali karena jumlah mereka masing-masing terlalu besar. Ini sebetulnya persoalan Palestina, persoalan Gaza adalah persoalan umat manusia yang peduli terhadap kemanusiaan, dan di mana-mana itu demo untuk mendukung Palestina itu sebetulnya juga sudah digelar di berbagai tempat di Indonesia. Semuanya berlangsung dengan damai. Semuanya berlangsung dengan damai. Bahkan itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok ya bisa dikatakan nasionalis Islam begitu ya. Tetapi kenapa yang terjadi di Bitung ini ya? Situasi di Bitung, Sulawesi Utara dikonfirmasi kondusif oleh Kapolda Sulut Irjen Setio Budianto setelah terjadi bentrokan antara massa bela Palestina dan organisasi kemasyarakatan. Dalam pernyataannya kepada siapviva.com pada Sabtu malam, Irjen Setio menyebutkan bahwa aparat gabungan TNI Polri segera merespon dan meningkatkan patroli pasca bentrok.
sudah kondusif, ujar Irjen Setio. Pasca penyelesaian bentrok, aparat keamanan terus memantau dan meningkatkan patroli untuk menjaga situasi tetap aman. Irjen Setio mengharapkan agar masyarakat tidak terprovokasi dan meminta kedua kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab terhadap keamanan dengan menuntaskan kesalahpahaman yang terjadi. Dua kelompok masyarakat yang terlibat dalam bentrokan merupakan organisasi kemasyarakatan dengan salah satu kelompok mendukung Palestina. Irjen Setio menjelaskan bahwa perbedaan kegiatan seperti peringatan hari ulang tahun dan partisipasi aksi bela Palestina mungkin menjadi pemicu terjadinya keributan. Seiring dengan itu, melalui akun Twitter @sekonliwat terungkap identitas provokator aksi bela Palestina sebagai Marco Karundeng. Marco Karundeng disebut terlibat dalam kerusuhan dan sedang dicari oleh warga Manado karena ancamannya terhadap individu yang berjilbab atau berkopiah. Perkembangan situasi pasca bentrok akan terus dipantau, sementara netizen intensif mencari Marco Karundeng untuk menjaga stabilitas dan keamanan di daerah tersebut.